Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wargi Subang, dimanapun Anda berada, saya Kang Akur kembali menyapa dan memohon kepada Allah SWT, semoga kita di hari keempat ini di bulan Ramadan diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa, senantiasa dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wargi Subang yang saya hormati, saya banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Bagi orang yang berunya, puasa mungkin hanya 1 bulan. Namun tidak demikian bagi orang yang miskin papa. Mereka relatif puasa lebih panjang, sepanjang tahun, karena kesulitan mencari makan. Mereka menjadi kelompok masyarakat yang tidak sempat memikirkan bagaimana menyimpan makanan dalam kulkas misalnya, apalagi memikirkan pendidikan. Karena itu, bagi mereka, bagaimana menyambung hidup dan terus survive dengan mengais rezeki di tempat-tempat yang penuh resiko adalah sebuah keniscayaan. Mereka mengumpulkan barang-barang buangan yang sering dianggap oleh mereka yang punya tidak bermanfaat, semuanya demi untuk makan dan untuk terus hidup meski dengan berbagai keterbatasan. Wargi Subang, menurut para alim ulama, para asatidz, para kiai dan para ahli, puasa, terutama puasa Ramadan, mendidik orang yang mempunyai kelebihan agar memiliki etika sosial berupa sikap empati terhadap mereka yang miskin. Dengan pengalaman langsung, orang yang berpuasa diajak mengalami hal serupa, yakni lapar dan haus karena tidak atau kurang makan. Namun dalam realitasnya, apakah demikian? Perlu masing-masing kita yang puasa dan kebetulan memiliki kelebihan untuk koreksi diri atau bermuhasabah. Menarik untuk mencermati fenomena pasar dan ekonomi menjelang dan saat masa puasa berlangsung. Menjelang dan masa puasa Ramadan biasanya ditandai oleh fenomena naiknya harga-harga barang, khususnya sembako, akibat semakin meningkatnya permintaan masyarakat. Para pelaku ekonomi, permintaan yang meningkat tersebut sebuah kesempatan untuk menarik keuntungan yang besar, dan bagi pemerintah dianggap sebagai indikator bahwa daya beli sebagian masyarakat meningkat. Namun dalam konteks puasa, semua itu patut menjadi renungan dan kritik diri. Bagaimana puasa akan menjadi media edukasi sosial kalau meningkatnya permintaan dan daya beli itu justru semakin menunjukkan kesenjangan sosial? Maka menjadi ironis bila pada masa puasa ini justru satu sisi banyak orang miskin berkeliaran menampakkan wajahnya yang paling konkret mengemis untuk menyambung hidup. Sementara pada sisi lain, banyak yang puasa tapi justru menumpuk dan menambah menu makanan, tapi malah berlebihan dan boros. Sehingga wajar kalau pada bulan puasa justru kebutuhan meningkat dan harga barang kebutuhan pokok naik. Pada satu sisi ada sebagian masyarakat yang dapat menambah menu dan menyimpan makanan di dalam kulkas. Tapi pada sisi lain, masih banyak bermunculan orang-orang miskin yang tidak dapat dibaca kecuali sebagai kritik sosial atas kita yang memiliki perilaku menambah menu dan menyimpan makanan. Ayat yang dikutip di atas mengingatkan kita tentang bagaimana pola makan yang benar, bukan saja di bulan puasa, tapi juga di luar puasa. Pola tersebut adalah tidak berlebihan. Wargi Subang, semoga kita semua dapat memperoleh hikmah dan barokah di bulan Ramadan ini.
agar selalu berada dalam tradisi hidup Islami dengan berbagai problema kehidupan, termasuk di tengah pandemi COVID-19. Semoga dalam momentum Ramadan kali ini kita dapat merenunginya dengan baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.